Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak atau Ibu dosen penguji ujian kinerja, perkenalkan nama saya Anggit Gita Sasmita, mengajar di Madrasah Aliyah Negeri Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur. Saya merupakan peserta PPG Guru Tertentu Kementerian Agama tahun 2025 LPTK Universitas Negeri Makassar, bidang studi sejarah dengan nomor pokok mahasiswa 2515154950124. Sekian video perkenalan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Dan zaman salaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lulusan Muhammadin nabiyya wa rasulan rabbi zidni ilma warzuqni fahma bi rahmatika ya arhamar rahimin amin ya rabbal alamin. Oke, bagaimana kabarnya semuanya? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Sebelum kita memulai pembelajaran, Ibu mau melihat dulu kesiapan kalian dari kerapian dan juga kebersihan kelas. Coba berdiri dulu semuanya, apakah sudah rapi dan bersih? Ya. Oke, alhamdulillah ya. Yang perempuan sudah rapi, jilbabnya rapi, laki-laki baju sudah masuk semua. Kanan kiri ada sampah? Tidak ada ya? Tidak ada. Alhamdulillah, berarti menandakan kalian sudah siap untuk belajar hari ini. Silahkan duduk kembali. Hari ini yang tidak hadir siapa, Nak? Alifa. Apa keterangannya, Nak? Sakit. Oke, kita doakan saja semoga Alifa segera diberikan kesembuhan. Amin. Tolong semuanya berdiri, kita akan menyanyikan lagu wajib nasional. Sekali tepuk tangan dong untuk semuanya. Oke. Sampai Merauke berjajah pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu, itulah Indonesia. Apa Nak judulnya tadi? Dari Sabang sampai Merauke. Betul sekali. Kalau kita menghayati lagu ini, sebenarnya kita bisa mengambil banyak sekali hikmah dan pelajaran ya. Ternyata Indonesia itu menyimpan banyak sekali kekayaan dari Sabang sampai Merauke. Jadi di sana tidak hanya menyimpan kekayaan budaya, kemudian suku, agama, adat istiadat, tapi juga menyimpan kekayaan alam yang beraneka ragam. Dan kekayaan alam itulah yang kemudian nanti pada abad ke-15 menarik bangsa-bangsa asing untuk datang ke Nusantara. Ada yang masih ingat materi pertemuan pekan lalu? Iya, silakan. Jadi materi minggu itu kita mempresentasikan tentang rute pelayaran bangsa Eropa ke Nusantara. Nusantara. Yang lain ada yang masih ingat? Ya, Nabi silakan. Motivasi bangsa Eropa ke Indonesia. Motivasi kedatangan bangsa Eropa ke Indonesia. Ada yang tahu motivasinya apa? Ya, Salsa. Mencari rempah-rempah dan menyebarkan agama Nasrani. Betul tidak anak-anakku semuanya? Betul. Berarti luar biasa masih mengingat materi pertemuan sebelumnya. Hari ini pun kita masih ada kaitannya dengan pembelajaran sebelumnya ya. Kalau di sebelumnya kita sudah membahas tentang apa sih motivasi kedatangan bangsa Eropa sampai mereka bersedia untuk berlayar
bertahun-tahun mengarungi samudra sampai dengan ke Indonesia. Di antaranya adalah yang pertama, mencari rempah-rempah. Kenapa rempah-rempah begitu dicari pada saat itu? Ada yang tahu? Karena langka, Bu. Karena langka. Oh begitu. Karena di Eropa itu iklimnya apa ya, Nak ya? Subtropis. Bisa nggak tanaman-tanaman seperti pala, cengkeh, lada itu hidup di sana? Bisa nggak anak-anakku? Tidak bisa ya. Bangsa Eropa mana saja yang datang ke Nusantara pada saat itu? Ada yang bisa menjawab? Ya, silakan. Yaitu negara Inggris, Portugis, Belanda, dan Spanyol. Betul sekali. Oke ya. Berarti kalian masih mengingat pembelajaran pada materi sebelumnya. Ibu akan menyampaikan tujuan dari pembelajaran hari ini ya, Nak ya. Melalui metode diskusi, siswa diharapkan dapat menganalisa proses masuk dan berkembangnya penjajahan Eropa di Indonesia, serta siswa dapat mensyukuri kehidupan dan menumbuhkan sikap jujur, disiplin, dan bertanggung jawab. Adapun alur tujuan pembelajaran pada hari ini, yaitu yang pertama adalah peserta didik mampu menjelaskan latar belakang terbentuknya VOC, menjelaskan proses perkembangan VOC di Indonesia. Yang ketiga, menguraikan kebijakan VOC di Indonesia. Keempat, menganalisa peran-peran tokoh gubernur VOC. Yang kelima, menganalisis faktor penyebab keruntuhan VOC. Dan yang terakhir adalah mempresentasikan hasil diskusi menggunakan gambar tentang perkembangan VOC di Indonesia. Nah, adapun penilaian dalam proses pembelajaran hari ini ya, ada 3 ya anak-anakku. Yang pertama itu adalah penilaian awal atau asesmen diagnostik kognitif yang menjadi acuan pemahaman awal kalian terhadap materi yang akan kita pelajari hari ini. Kemudian yang kedua nanti akan ada penilaian kelompok ya, anak-anakku. Kita nanti akan ada diskusi. Di sana ibu akan melakukan penilaian kelompok. Dan yang terakhir adalah penilaian individu ya, untuk mengukur sejauh mana pemahaman kalian terhadap materi yang sudah kita pelajari. Selanjutnya ada beberapa pertanyaan. Coba diperhatikan ya. Menurut kalian, mengapa ya Belanda itu sangat berambisi untuk menguasai rempah-rempah di Nusantara? Ada yang bisa menjawab? Menurut saya, Bu, ya? Karena waktu itu rute perdagangannya Belanda itu ditutup, Bu. Oke. Karena pada saat Raja Philip menjabat, dia menyatukan bangsa Portugis dan Portugal di bawah satu kekuasaan. Portugis dan Spanyol ya? Iya, Bu. Kemudian mengusir para pedagang Belanda dari pelabuhan Lisbon di Portugal, sehingga para pedagang Belanda mencari rute rempah-rempah baru di Hindia Timur atau di wilayah Indonesia saat ini, Bu. Betul sekali, tepuk tangan dong buat Aji. Apa dampak yang bisa kalian bayangkan ketika VOC menguasai jalannya perdagangan rempah-rempah di Indonesia? Ya, Rehan, silakan. Antara lain, perdagangan dibatasi. Dan banyak terjadi pemerasan serta Kekerasan. Bagaimana itu dampaknya terhadap rakyat Indonesia? Apa ya kira-kira yang dirasakan oleh rakyat kita? Coba, tentunya adalah penderitaan. Sebelumnya ini ya, Naya, kalian scan dulu QR code yang ada di depan untuk mengisi asesmen diagnostik ya. Silakan di-scan dan dijawab pertanyaan yang ada di dalamnya. Jadi soal itu adalah salah satu cara untuk mengetahui pemahaman awal kalian terhadap materi hari ini. Ada yang kesulitan masuk? Bisa semua ya? Bisa. Oke ya. David sudah ya? Oke, mantap. Oke, sudah ya semuanya? Sudah. Sudah ya. Oke, kalau sudah, selanjutnya Ibu akan menyajikan video yang akan membahas tentang bagaimana VOC itu terbentuk, kemudian tokoh-tokoh yang ada di dalamnya, dan juga kebijakan-kebijakan yang dimiliki oleh VOC itu sendiri. Ya, kita perhatikan bersama-sama. VOC dengan satu saja
Kalau yang nomor 2 itu sebenarnya untuk teknologi pasar. Ini HP yang tidak boleh disebut namanya. VOC atau Energy Contribution Komunitas Biosfong tidak akan menjadi sejarah yang sangat lekat dengan Indonesia. Ini adalah perusahaan multinasional pertama di dunia. Kita sudah selesai menyaksikan bersama pemaparan tentang apa itu VOC, bagaimana cara kerja VOC, bahkan sampai dengan kemunduran atau keruntuhan VOC itu sendiri. Kita tepuk semangat dulu. Tepuk semangat. Mau tanya dulu, perusahaan itu apa sih sebenarnya? Ada yang bisa menjawab? Ya, silahkan. Oke, kalau di era saat ini perusahaan yang kalian kenal itu apa di dunia ini? Ada yang tahu contohnya? Google. Terus apa lagi? Ada Apple, Microsoft, apa lagi nak? Pertamina kalau di lingkup nasional, betul. Terus kemudian perusahaan-perusahaan yang ada saat ini yang kalian kenal, apakah itu sebanding dengan VOC? Tidak. Ternyata VOC itu adalah perusahaan raksasa sepanjang sejarah. Bahkan diilustrasikan besaran kekayaan dari kongsi dagang VOC itu seperti penggabungan 20 perusahaan besar yang ada di dunia saat ini. Ya, bisa kalian bayangkan betapa besarnya VOC saat itu dan bagaimana kebijakan-kebijakan yang dilakukan oleh VOC ketika dia ada di Indonesia untuk mengambil sumber daya alam kita dan menambah pundi-pundi kas negara mereka itu sendiri. Tadi ada istilah monopoli. Ada yang tahu apa itu monopoli? Oke, silakan Aji. Monopoli itu adalah ketika ada pasar yang dikuasai oleh satu perusahaan tunggal, Bu. Pasar yang dikuasai oleh perusahaan tunggal. Kalau dalam konteks pembelajaran kita hari ini, perusahaan apa itu? VOC, Bu. VOC itu sendiri. Betul sekali, tepuk tangan dong untuk semuanya. Oke, ada yang bisa menjelaskan lagi terkait materi yang sudah kita pahami? Coba Abdi, silakan. Jadi, VOC adalah sebuah fungsi dagang Belanda yang didirikan pada tahun 1602 dengan tujuan memonopoli perdagangan di Asia, khususnya rempah-rempah. Perusahaan ini memiliki kekuasaan luar biasa, bahkan setara negara, dengan hak memelihara tentara, mencetak mata uang, dan mendirikan benteng. Luar biasa, tepuk tangan buat aku. Oke. Selain VOC, Inggris punya apa nak kemarin? Di pelajaran sebelumnya punya kongsi dagang yang namanya East India Company atau kita kenal dengan EIC, betul sekali. Tepuk tangan dong buat Aji. Tujuan pembentukan VOC itu adalah untuk menambah dan mengisi kekosongan kas negara akibat terjadinya peperangan. Kelebihan dari VOC itu memang belum banyak memiliki kelebihan, terutama dari segi modal, kapal, maupun personil dibandingkan kongsi dagang Eropa seperti EIC, ya. Akan tetapi VOC memiliki satu kelebihan, yaitu tata kerja yang rapi dan terkontrol dalam sebuah organisasi yang kuat. Nah, kelebihan tersebutlah yang kemudian membentuk VOC mencapai masa-masa keberhasilan berikutnya. Mata uang Belanda itu apa, nak? Betul, tepuk tangan. Ada yang tahu Jayakarta itu kita kenal dengan kota apa saat ini? Tepuk tangan. Oke, Salsa. Tepuk tangan buat Salsa. Jakarta. Beberapa kemunduran yang akan dihadapi oleh VOC diantaranya adalah banyaknya terjadi korupsi. Ada yang tahu apa itu korupsi? Coba angkat tangan. Rehan. Oke. Apa Rehan? Mengambil yang bukan haknya. Tepuk tangan buat Rehan. Habib akan menambahi. Apa itu korupsi, nak, menurut kamu? Ya. Betul sekali, tepuk tangan buat Habib. Ya. Pegawai-pegawai Belanda atau pegawai non-inlander itu ternyata justru mereka melakukan korupsi. Bayangkan ya, ternyata korupsi itu berdampak begitu besar, ya. Kongsi dagang terbesar sepanjang sejarah
itu runtuh gara-gara apa, Nak? Korupsi. Maka tindakan korupsi adalah tindakan yang harus dan sangat kita jauhi. Ya. Oke. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau bertanya? Kalau tidak, kita ice breaking dulu ya, biar semangat lagi. Coba berdiri dulu semuanya. Tepuk semangat. Semangat. Perhatikan instruksi dari ibu ya, Nak ya. Kalau ibu bilang up, berarti berdiri. Kalau ibu bilang down, berarti duduk. Kalau ibu bilang stand, berarti berdiri. Kalau ibu bilang sit, berarti duduk. Oke, paham ya? Are you ready? Ready. Up, sit, down, stand. Up, down, sit, up, stand, down. Wah, ada yang tidak konsentrasi ya. Okay. Are you ready? Ready. Sit, down, up, stand, sit, down, up, down, up. Ya, luar biasa tuh. Akan duduk kembali. Jadi berdasarkan hasil asesmen diagnostik yang tadi sudah kalian lakukan di awal, maka ibu akan membentuk kelompok ya. Nanti ibu akan sebutkan nama-nama anggotanya dan kalian langsung menyesuaikan ya untuk kita melakukan kegiatan diskusi dan mengerjakan LKPD. Kelompok 1 ada Adia, Afifah, Ahmad di sini, 5 di situ, 6 di situ. Oke. Ya, Nak. Kelompok 3 ya. Perhatikan dulu semuanya. Jadi LKPD itu silahkan kalian diskusikan bersama dengan anggota kelompok kalian. Dan tolong sebelum melakukan pengerjaan tugas, langkah-langkah LKPD-nya. Kemudian nanti akan ibu berikan waktu sekitar 20 menit untuk mengerjakan. Setelah itu baru nanti kita akan presentasikan bersama-sama. Ya, kelompok 6 bagaimana? Ada kesulitan? Tidak ya, silakan dikerjakan, didiskusikan. Kerjakan ya. Gimana? Ada kesulitan? Ya. Muhammad Rija, aman? Oke. Sudah ada yang selesai? Oke, 10 menit lagi. Oke, tepuk semangat dulu. Satu, tepuk tangan untuk kelompok 1. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bagaimana analisismu mengenai Indonesia ke depannya ditelaah berdasarkan keruntuhan VOC? Korupsi menjadi faktor utama runtuhnya VOC karena membuat perusahaan bangkrut, walaupun memegang monopoli. Hal yang sama bisa menjadi ancaman bagi Indonesia. Jika korupsi dibiarkan, maka pembangunan terhambat, rakyat bisa menderita, dan negara bisa melemah. Apakah ada pertanyaan? Salsa 200 sejauhan dari kelompok 2. Bertanya, mengapa meletusnya revolusi Prancis berdampak hingga ke Indonesia? Oke, saya jawab pertanyaan dari Ratu. Mengapa meletusnya revolusi Prancis berdampak hingga ke Indonesia? Karena saat Belanda dijajah Prancis, pengaruhnya juga sampai ke Hindia Belanda, sehingga kekuasaan VOC runtuh dan digantikan pemerintah Belanda. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Oke teman-teman semuanya, jadi pagi ini kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan lembar kerja yang telah diberikan oleh Ibu Anggit. Di sini berisi 3 soal, kami akan bacakan soalnya terlebih dahulu. Soal nomor 1 akan dijawab oleh Aisyah. Jadi pertanyaan nomor 1 ialah berdasarkan gambar ini, buatlah deskripsi analisis gambar menjadi suatu cerita. Jadi deskripsinya itu VOC menerapkan kebijakan tanam paksa, pajak tinggi, kerja paksa, serta politik adu domba atau divide et impera untuk menguasai rakyat dan sumber daya. Terima kasih. Selanjutnya ialah pertanyaan nomor 2 akan dibacakan oleh Naila. Soalnya yaitu apa latar belakang VOC membuat kebijakan-kebijakan tersebut. Jadi latar belakang VOC membuat kebijakan tersebut adalah VOC ingin memperoleh keuntungan besar dari hasil bumi Indonesia dan mempertahankan kekuasaan di wilayah jajahannya. Selanjutnya pertanyaan nomor 3 yang akan dibacakan oleh Nabib. Bagaimana dampak kebijakan-kebijakan VOC bagi rakyat Indonesia? Jadi jawabannya yaitu rakyat kehilangan kebebasan berdagang karena hanya menjual boleh ke VOC saja. Yang kedua, terjadi penurunan kesejahteraan karena harga yang ditentukan VOC sangat rendah. Dan yang ketiga, rakyat mengalami penderitaan berat akibat kerja paksa, penyerahan wajib, dan perusakan tanaman. Yang keempat, timbul banyak perlawanan rakyat, misalnya Perang Maluku, perlawanan Sultan Agung Mataram, hingga perlawanan di Banten. Yang terakhir, Nusantara semakin terjebak dalam cengkraman kolonialisme Belanda. Baik, sekian dari presentasi kami akan membuka sesi tanya jawab. Kesempatannya hanya 1 kali bertanya. Silakan. Oke, Kak Dia. Namanya siapa? Dari kelompok mana? Saya dari kelompok 1 yang bernama Yesenia. Oke. Bertanya, kan rakyat Indonesia banyak yang menderita akibat kekuasaan VOC. Penderitaan yang bagaimana? Jadi penderitaan yang diderita oleh bangsa Indonesia yaitu bangsa Indonesia itu menderita kemiskinan, kelaparan, hilangnya kedaulatan, serta juga penderitaan fisik dan non fisik bagi bangsa Indonesia. Terjawab? Oke, baik. Terima kasih Kak Adia atas pertanyaannya. Baik, kami dari kelompok 2, sekian presentasi kami hari ini. Mohon maaf apabila ada salah kata. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kasih komentar. Wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berdirinya kita di sini dari kelompok 6 ingin mempresentasikan tentang VOC dan soalnya akan dibacakan oleh teman saya itu Gusti. VOC sama EIC. Apa bedanya VOC dan EIC ya? Kalau VOC itu perusahaan dagang Belanda didirikan pada tahun 1602 untuk memonopoli perdagangan rempah-rempah di Hindia. Sedangkan kalau EIC adalah perusahaan dagang Inggris didirikan 2 tahun lebih awal pada tahun 1600 untuk tujuan serupa. Namun fokus utamanya adalah di India dan Asia Selatan. Tepuk semangat. Alhamdulillah kita sudah menyelesaikan seluruh tugas LKPD dan juga kita sudah mempresentasikan bersama. Selanjutnya kita akan mengevaluasi sejauh mana pemahaman materi kalian hari ini dengan mengerjakan beberapa soal yang nanti akan Ibu tampilkan melalui PowerPoint ya. Anak-anakku semua bisa men-scan QR code yang ada di depan dan langsung mengerjakan soal yang ada di dalamnya. 10 menit untuk mengerjakan. Soal ini adalah salah satu bentuk untuk mengevaluasi sejauh mana pemahaman kalian terhadap pembelajaran yang sudah kita lakukan. Sudah selesai semuanya? Sudah, alhamdulillah sudah selesai semuanya.
Maka selanjutnya Ibu minta tolong kalian isi sticky note yang sudah Ibu berikan, kalian jawab untuk kita lakukan refleksi pembelajaran pada hari ini ya. Silakan dituliskan, kalau yang sudah selesai nanti ditempelkan di papan tulis ya. Ini pertanyaannya, bagaimana pembelajaran hari ini tentang VOC, kira-kira bagian mana yang paling membantu kalian untuk memahami materi, dan apakah penjelasan dari guru atau dari video yang Ibu tampilkan atau melalui diskusi kelompok yang baru saja kalian kerjakan atau dari kegiatan lainnya ya. Yang merasa sudah boleh ditempelkan di depan. Silakan ditempelkan. Iya. Iya, ditempel di papan tulis. Boleh yang lain juga. Yeah. Oh. Terima kasih. Yang lain? Coba Ibu mau bacakan satu refleksi dari. Oke. Ini dari Aisyah ya. Kita baca dulu ya. Yang paling membantu saya untuk memahami materi pembelajaran VOC pada hari ini adalah tayangan video ya. Menurut Aisyah adalah video adalah bagian dia membantu untuk memahami tentang materi hari ini. Terus kemudian visualnya juga membuat saya lebih mudah membayangkan peristiwa yang terjadi di masa lampau. Oke, yang pertanyaan kedua, bagaimana yang harus ditingkatkan dari cara mengajar guru ya? Yang bisa ditingkatkan adalah dari cara guru mengajar lebih banyak menampilkan gambar-gambar visual ya. Jadi kayaknya Aisyah ini tipikal siswa yang lebih mudah untuk menangkap suatu materi atau pemahaman melalui visual, karena gaya belajar setiap peserta didik itu berbeda-beda ya nak ya. Ada yang tipe visual, ada yang tipe auditori, ada yang tipe kinestetik ya. Oke, terima kasih. Oke, selanjutnya sebelum Ibu mengakhiri pembelajaran hari ini, coba ada yang bisa membantu menyimpulkan materi yang sudah kita pelajari hari ini. Bisa angkat tangan? Iya, Sarah. Kesimpulannya. Oke. Terus akhirnya mereka kuasai dagang dan menjajah Indonesia. Oke, tepuk tangan dong buat Aisyah. Selanjutnya siapa lagi yang mau menyampaikan kesimpulan? Boleh. Jadi kesimpulan dari VOC ini adalah perusahaan dagang Belanda yang berdiri tahun 1602 untuk memonopoli rempah-rempah di Indonesia. Perusahaan ini juga mempunyai kekuasaan besar seperti negara, namun sering menindas demi keuntungan karena korupsi dan utang besar. VOC bubar pada tahun 1799 dan Indonesia kemudian dijajah langsung oleh Belanda. Betul sekali, tepuk tangan dulu. Ya, luar biasa. Alhamdulillah kita sudah menyimpulkan ya hasil dari proses pembelajaran hari ini. Ada yang perlu Ibu sampaikan ya? Kita bisa banyak sekali belajar tentang perusahaan terbesar sepanjang sejarah yaitu VOC. Salah satunya hal yang bisa kita pelajari adalah jangan pernah untuk melakukan korupsi ya. Ternyata perusahaan sebesar itu bisa runtuh hancur hanya dengan korupsi ya. Baik, jangan lupa untuk pertemuan selanjutnya dipelajari materi tentang perlawanan rakyat Indonesia terhadap kolonialisme Barat di Nusantara. Itu saja. Ada yang mau ditanyakan sebelum Ibu akhiri? Tidak ada? Tepuk semangat dulu dong. Tepuk semangat. Kita tutup pembelajaran hari ini dengan membaca kafaratul majelis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.